Ya pemirsa, kembali lagi di Lunch Talk dengan topik pajak emisi kurangi polusi. Kembali dengan narasumber kami ada Pak Ahmad Safrudin di studio, dan juga kami kembali akan menyapa Pak Putu, Dirjen Ilmate Kemenperin. Pak Putu masih bersama kami, Pak? Masih, Bu. Iya, Pak Putu, kalau tadi sampaikan sudah melakukan pemetaan dengan negara-negara lain seperti itu, khususnya juga mungkin Asia Tenggara. Mungkin negara apa yang akan kita bisa dijadikan contoh untuk diadaptasi terkait pajak emisi yang sudah mereka lakukan, Pak? Seperti tadi saya sampaikan, mungkin kalau struktur pajak itu yang menangani tentunya kawan-kawan di keuangan. Iya. Saya nggak tahu teman-teman di keuangan menggunakan negara mana saja sebagai benchmark. Tapi kami mencoba untuk mempelajari kebijakan otomotif di ASEAN seperti di Thailand dan Malaysia, kemudian di Eropa seperti Jerman, dan juga di Amerika. Kami mencoba melihat bagaimana mereka menerapkan pajak emisi ini. Yeah. Dan memang dengan adanya pajak emisi ini, harga mobil mungkin akan sedikit berubah. Oleh sebab itu, hal ini yang menjadi concern Kementerian Perindustrian bersama dengan Gaikindo. Jangan sampai nanti harga mobil itu jadi tidak terjangkau. Bagaimana kita menyiapkan industrinya sehingga walaupun pajak emisi itu diterapkan, harga mobil... Ya. Nampaknya terputus dengan Pak Dirjen. Oke, langsung ke Pak Ahmad lagi. Nah, ini tadi yang ditakutkan, dikhawatirkan dengan harga jual kendaraan akan jadi semakin tinggi ya. Karena pasti kita juga tahu teknologi yang dipakai juga pastinya juga harus lebih meningkat atau lebih upgrade seperti itu ya Pak Ahmad, dengan harus low carbon emission seperti itu. Apa yang seharusnya bisa dipikirkan juga oleh pemerintah terkait industri otomotifnya? Nah, sebenarnya nggak juga. Katakan si pihak automotive industry ya, pihak industri ketika memproduksi kendaraan tertentu ya, misalnya hybrid ya, atau kendaraan lain yang rendah emisi ya, itu nantinya bisa dikompensasi oleh pemerintah gitu. Makanya tadi kalau saya berikan contoh di Eropa atau di Singapura ya, itu ada istilah tax rebate dan tax rebate ya. Tax rebate itu diberikan sebagai hukuman ya bagi produsen kendaraan yang emisinya tinggi gitu. Jadi produsen kendaraan yang memproduksi kendaraan dengan emisi tinggi, dia akan dikenakan pajak yang berlipat begitu. Tapi sebaliknya produsen kendaraan yang mampu memproduksi kendaraan dengan rendah emisi, ini pajak untuk pajak penjualan ya. Betul. Jadi praktis sebenarnya nantinya tidak akan ada cost yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, tapi justru ditanggung oleh si korporasi tadi dari auto industry. Jadi auto industri yang memproduksi kendaraan dengan emisi tinggi, dia dikenakan pajak tinggi. Nah, pajak tinggi dari kendaraan yang beremisi tinggi tadi, itu nanti akan disubsidikan ke kendaraan yang beremisi rendah gitu. Jadi dengan pola seperti ini, subsidi silang. Jadi dengan demikian, nanti kendaraan yang beremisi rendah, di pasaran harganya akan lebih murah gitu loh. Jadi dalam konteks ini, konsumen diuntungkan, si produsen juga tidak merasa diberatkan ya, karena ada insentif tadi, dengan istilah tax rebate tadi ya, ada potongan pajak ya atas keberhasilan mereka menciptakan kendaraan yang rendah emisi tadi gitu. Dan ini sudah diterapkan di berbagai negara. Kalau tetangga kita yang sudah menerapkan itu Singapura ya. Nah, Thailand mungkin. Thailand itu agak sedikit beda, tetapi intinya tetap memberikan insentif kepada produsen kendaraan yang mampu memproduksi kendaraan dengan rendah emisi tadi, karbon emissionnya rendah gitu. Jadi kalau regulasinya sudah jelas dari pemerintah untuk produsen kendaraan otomotif ini akan berlomba-lomba juga begitu ya Pak ya, untuk menghasilkan kendaraan yang ramah lingkungan. Kalau produsen kendaraan tidak memproduksi kendaraan rendah emisi, dia akan ditinggalkan oleh usernya. Customer atau user dari kendaraan bermotor itu akan beralih, akan membeli kendaraan yang rendah emisi. Nah, ini sambil contoh ya, misalnya kendaraan yang kita produksi di Indonesia, kalau selama ini ada yang kita ekspor ke Timur Tengah, ada yang kita ekspor ke Filipina, ada yang kita ekspor ke Amerika Latin gitu ya. Nah, tahun yang lalu Timur Tengah itu sudah menolak ya produk kita. Kenapa? Ya karena Timur Tengah sudah menerapkan standar emisi yang lebih ketat gitu. Ya, kalau dikonversi ke efisiensi BBM gitu ya,
1 liter kendaraan bermotor yang dijual ke Timur Tengah itu harus bisa digunakan menempuh 18 km ya. Harusnya itu sudah bisa diterapkan di sini seharusnya ya. Sebelum dilanjutkan, Pak Ahmad, kita akan sapa dulu penelpon. Ada dari Jakarta, ada Pak Hasim. Selamat siang, Pak Hasim. Siang. Ya, silakan, ada yang disampaikan, Pak, terkait pajak emisi ini, Pak. Oh ya, jadi saya pernah mengalami mendatangkan chassis bus berbahan bakar gas yang notabene produknya, bahan bakarnya lokal, ya, ramah lingkungan, tapi pajaknya tetap PPNBM-nya 40%. Oke. Ya. Sekarang padahal kalau kita mau datangkan yang hybrid, ini masih 40%. Jadi pemerintah saat ini belum siap untuk kelihatannya memberikan regulasi. Baik. Padahal di Indonesia bahan bakarnya banyak. Contoh seperti LNG ini, dia oktanya 120. Tapi gimana ini pemerintah? Kalau apa yang dikatakan Pak Dirjen, Pak Putu betul. Jadi perindustrian mendukung, tapi di bidang perpajakan masih tutup mata. Ya. Jadi ini agak memprihatinkan. Sedangkan kalau bis 1 bisa ngangkut 80 orang, berarti mengurangi sepeda motor minimal 50. Orang secara bekerja akan lebih sehat. Ya, baik. Yang saya minta supaya mengenai pengurangan emisi ini diberikan regulasi. Karena kalau saya lihat pesawat udara itu sudah dikasih regulasi 0%. Kapal juga sudah 0%. Ya. Tapi yang di darat ini justru menjadi makanan empuk kelihatannya dari perpajakan. Jadi saya harapkan dari ya, Pak, ya? Berita siang ini pemerintah tanggap sekali. Ya. Oke. Pesan saya itu aja. Baik, Pak Hasim. Terima kasih. Ini kita kaitannya berarti dengan apa ini masih terhubung dengan Pak Putu? Ya. Oke, sepertinya belum. Kita masih belum tersambung dengan Pak Putu. Mungkin kita bisa mengkonfirmasi terkait itu, Pak Ahmad. Tapi kalau ini dikatakan Pak Hasim sudah pernah mendatangkan chassis bus gas, ya, BBG seperti itu, tapi tetap dikenakan PPNBM 40%. Sementara kalau misalnya datangkan hybrid juga pun sama seperti 40%. Itu. Sementara ini kan berarti sudah ada itikat baik untuk menggunakan mesin atau alat-alat yang memang ramah lingkungan seperti itu. Iya, memang betul ya. Jadi beberapa tahun yang lalu kasus itu mencuat ya. Artinya kendaraan berbahan bakar gas yang sesungguhnya emisi local air pollution-nya, air polutannya ya rendah ya, tetapi masih dikenakan pajak yang sama dengan kendaraan yang emisinya tinggi gitu ya. Kita sudah kritik juga sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu dan selalu kita ingatkan terus, tetapi sayangnya dari pihak perpajakan ya yang menganalisis terutama dalam konteks ini Badan Kebijakan Fiskal belum mengakomodir itu sampai saat ini gitu. Dan seharusnya itu segera dipotong gitu. Nah, dalam konteks CNG yang sangat bermanfaat dalam konteks untuk menurunkan pencemaran udara di sekitar kita, itu harus diberikan juga skema potongan pajak dalam konteks itu. Kalau kita belajar di Sri Lanka ya, Sri Lanka itu secara ekonomi mungkin di bawah Indonesia ya, tetapi Sri Lanka sudah berhasil dengan menerapkan kebijakan hybrid di sana. Jadi kalau kita di Sri Lanka itu yang populer kalau kita menggunakan taksinya taksi hybrid ya. Padahal kalau di sini kendaraan hybrid itu kendaraan mewah. Kendaraan pribadi. Tapi di Sri Lanka itu sudah kendaraan taksi gitu. Kenapa itu terjadi? Karena Sri Lanka sudah menerapkan tadi bahwa kendaraan yang hemat BBM, emisi karbonnya rendah, maka diberikan potongan pajak. PPNBM-nya menurut Pak Hasim tadi ya, kalau di Sri Lanka itu yang dinolkan. Sehingga dengan demikian kendaraan hybrid sebagai kendaraan yang rendah emisi karbonnya rendah, dia bisa bersaing ya, sekalipun itu kategori kendaraan mewah ya, harganya mahal, tetapi karena PPNBM-nya dipotong, sehingga dia harganya lebih rendah dari kendaraan yang sebenarnya lebih murah ya, biaya produksinya, tetapi karena
polluted, maka pemerintah Sri Lanka menerapkan pajak yang tinggi, tambahan tadi yang tinggi, sehingga kendaraan rendah emisi dia bisa bersaing. Pak Ahmad, berarti ini apa sih yang membuat Indonesia terlambat ini untuk penerapan pajak terhadap emisi ini? Sebenarnya ini udah terjadi, udah diingatkan tadi 6-7 tahun yang lalu ya, untuk apa namanya perbedaan pajak yang harus dibayar dengan mobil yang ramah lingkungan dengan mobil yang tidak ramah lingkungan. Yang pertama dari pejabat terkait itu tidak ngeh ya dalam konteks ini, kalau tidak aware begitu. Ya, artinya tidak begitu kita sodorin laporan atau proposal terkait dengan penerapan kebijakan tertentu yang sangat menguntungkan negara kita, itu ya hanya dibaca sebentar, kemudian mungkin ya karena load dari pekerjaan sehari-hari yang sangat tinggi ya, mungkin sehingga itu tidak menjadi prioritas. Ketika kita ingatkan lagi, pejabatnya sudah berganti dan seterusnya sedemikian rupa sehingga ini tidak menjadi perhatian yang diprioritaskan oleh negara gitu. Nah, dalam konteks ini kalau kita merujuk pada keinginan Presiden Jokowi yang ingin mendongkrak ekspor produksi kendaraan bermotor ya sampai dengan 300%, itu impossible, tidak mungkin sepanjang kita tidak mengupgrade standar kita. Mengupgrade standar dalam konteks ini seperti yang kita bahas sekarang ini, standar emisinya harus diturunkan ya. Dengan kata lain, fuel ekonominya itu juga ditingkatkan. Fuel ekonomi itu artinya kendaraan itu lebih hemat BBM. Karena ini seperti sekeping mata uang ya. Dilihat dari sebelah, kendaraan yang menerapkan fuel ekonomi, maka konsumsi BBM-nya rendah. Dilihat dari keping yang lain, dari sisi yang lain, maka karbon emisinya adalah rendah gitu. Jadi dua hal ini kalau kita lakukan, dua hal dapat kita dapatkan. Di satu sisi kita bisa berkontribusi dalam konteks untuk menurunkan polusi, menurunkan emisi rumah kaca ya, mengurangi dampak perubahan iklim. Tapi di sisi lain kita juga berkontribusi menghemat BBM, yang mana kalau saat ini negara kita kan harus mengeluarkan sekitar 312 triliun setiap tahun untuk BBM. Katakan ada penghematan saja 20%, berarti ada sekitar 60 triliun yang bisa dihemat oleh negara. Pak Ahmad, dipotong dulu, kita kembali lagi ke Pak Putu, nampaknya sudah tersambung kembali. Pak Putu sudah tersambung kembali bersama kami, Pak? Ya, masih ada. Iya Pak, ini kalau tadi terkait ada penelpon kami yang menanyakan terkait PPNBM dari kendaraan yang masuk seperti itu. Nah ini adakah juga nanti dari Kementerian Perindustrian juga atau mungkin dari pemerintah terkait memberikan insentif mungkin terhadap produsen otomotif nantinya, Pak? Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa struktur pajak ini sekarang sedang disusun oleh rekan-rekan kami di keuangan. Nah, melalui struktur yang nanti mereka usulkan, kami dengan data pemetaan kami di industri yang ada, itu nanti bisa kelihatan mana industri yang perlu diperbaiki supaya mereka akan menghasilkan produk yang beremisi rendah. Agar supaya pada saat implementasi dari struktur pajak yang baru ini, volume produksi itu tidak melorot begitu. Dan seperti tadi yang dikhawatirkan oleh Pak siapa tadi, seperti misalnya untuk kendaraan yang berbahan bakar gas dan sebagainya, itu juga sudah disiapkan infrastrukturnya, seperti misalnya stasiun pengisiannya. Nah, itu semua kita siapkan nanti bersama dengan Kementerian SDM. Nah, itu semua akan membuat suatu roadmap kapan yang tepat kita bisa terapkan ini, setahun kek, 2 tahun begitu, atau mungkin bisa juga dibagi per wilayah, misalnya untuk DKI itu harus dimulai kapan gitu. Ya, ini memang masih menunggu juga dari Kementerian Keuangan yang memang untuk segera merealisasikan pajak emisi ini ya Pak, karena dari Kementerian Perindustrian pun nampaknya dengan regulasinya mungkin juga sudah menyiapkan, tinggal implementasinya akan seperti apa terkait dengan Menteri Keuangan, seperti Kementerian Keuangan. Karena kan kami tidak boleh menentukan pajak, kami bukan kantor pajak. Baik. Kita akan lanjutkan dialog, tetaplah di Lunch Talk.